Saudara-saudaraku, sabda alam, akan banyak lagi kematian di setiap negeri. Sebab kejadian berkaitan terbukanya peradaban baru. Ibu pertiwi diabaikan, kesucianmu dihinakan, keindahanmu disepelekan, kesejukanmu dinaifkan, kesuburanmu tabu diceritakan. Sebanyak apapun kemampuan yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya itu tidak akan berguna. Semuanya harus tunduk pada ketetapan sang takdir. Berhentilah saling mencari pembenaran. Saat ini yang Nusantara butuhkan adalah para kesatria sejati. Sifat-sifat asli yang tersembunyi akan muncul di permukaan ketika berhadapan dengan sang pemilik cahaya. Sifat dan karakter asli mulai muncul satu persatu di permukaan tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Namun janganlah kita melampaui batas sebagai makhluk. Dia, sang pemilik, pernah berkata seperti yang pernah kalian katakan. Dia, sang pemilik, pernah melakukan seperti yang pernah kalian lakukan. Tetapi jika kalian ingat akan semua itu, semua menjadi titik perjalanan yang harus dilalui. Sebelum kalian berusaha kerahkan semua upayamu, pakai semua cara yang kau ketahui sampai tiba waktu keputusannya. Karena semua hal di dunia ini datang dari kehendaknya. Dirinya sangat yakin Allah bersamanya, meridhoinya. Telah dia saksikan, menjadi saksi tanpa bisa berbuat apa-apa, menyaksikan kesombongan, kebodohan, dan keangkuhan manusia. Kehadirannya menjadi penghilang kegelapan. Dirinya sejenak terdiam, tak terasa perlahan air mata mengalir, melihat kehidupan dan sambil beranjak menahan mimpi. Senjata cakranya terlepas keluar sebagai pertanda gunung bicara, dan laut mengatakan agar kalian tidak buta mata hatinya. Ada getaran sangat kuat pada malam ini. Ada gumpalan energi turun dari langit. Suasana dalam kegelapan, namun banyak kilauan di langit. Ya, terpancar suatu cahaya, namun tidak menyilaukan mata. Biarkan dia dengan caranya. Biarkan suasana hatinya dia nikmati dengan sesukanya, tanpa kau atur dengan yang kalian mau. Biarkan dia tampil apa adanya dengan kenyamanannya. Dia tak harus memilih untuk memiliki. Biarkan waktu yang berjalan bersama hembusan nafas yang terbawa oleh angin. Hanya anginlah yang bisa membuat nyata terasa walaupun tak terlihat. Jangan kau butakan mata dan hatinya dengan janji angin surga suara palsumu, nyata terdengar namun kosong tak bernilai.
Sekarang ataupun nanti, dia akan seperti ini, menikmati angin malam yang lebih mendamaikan jiwa. Sesungguhnya, Allah tidak hanya melihat sebagus mana penampilan jasad, akan tetapi yang lebih utama ialah bagaimana kondisi hati tidak terhinggapi syirik khafi yang begitu samar. Dia datang sebagai Manggala Yuda, memimpin semua titah Nusantara yang cinta dan bangga akan jati diri, menyongsong peradaban baru yang agung mulia, penuh sukacita, karunia ilahi telah diterima. Nusantara hanya perlu satu kesatria, tanpa perlu satupun prajurit mendampingi. Dialah wakil yang maha kuasa, memberikan keadilan pada yang teraniaya dan memberikan hukuman pada kaum durjana. Tak seorang pun mampu menahannya, karena kehendak ilahi yang telah mengutusnya. Berkah para dewa melimpah padanya, restu para leluhur Nusantara bersamanya. Semua makhluk halus taat pada perintahnya, segala binatang menunggu komandonya, seluruh kekuatan alam berjalan, menggiring perjalanannya. Alam semesta berbahagia, segenap makhluk bersukacita. Semua berharap keadilan akan mewujud nyata, membawa damai dan sentausa, kehidupan di bumi, serta alam raya. Semua angkara murka akan sirna, segala kezaliman dan kebatilan akan musnah karena kehendaknya. Setiap sabdanya terangkai indah dalam kata-kata, syahdu mengalun penuh wibawa. Dia hadir sebagai kesatria, memimpin pemurnian adat dan budaya, menjunjung tinggi tradisi dan jati diri bangsa yang telah dihinakan dan dinistakan kaum durhaka. Ya, durhaka pada tanah airnya, menghinakan budaya, menistakan kesejatiannya, menanggalkan segala adab Nusantara, mengingkari takdir hidupnya, terlahir sebagai putra Nusantara tapi justru menjadi budak para pengembara. Saatnya keadilan meraja, kesewenang-wenangan tidak lagi berkuasa, yang benar harus berjaya, yang salah harus tunduk, menerima akibatnya karma pala sudah waktunya. Dia dan konsep tatanan ini sudah direncanakannya sejak jauh hari. Demi masa demi waktu yang menjadi saksi, ketahuilah kalian semua hanya bisa mensifatinya. Mata satu, mati hati. Pergunakan dengan teliti mana yang perlu diikuti. Kelak alam membenahi semuanya. Manusia akan tersadar, semua akan tahu mana intan permata dan mana yang bukan. Alam sendiri yang menunjuknya. Dia tidak ingin banyak bicara. Yang pasti dirinya tahu, dirinya adalah asli. Yang pastinya bukan percaya atau tidak percaya, itu hak masing-masing diri. Rahasia tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa ditukar dengan apapun. Janganlah menjauhi hawa nafsu keduniawian, karena di sanalah kerahasiaannya berada. Hawa nafsu bisa juga menjadi Tuhan. Dia bukan sekedar dongeng belaka. Tunggulah waktu dan saatnya tiba, dia akan keluar dari keterpingitannya atas izin dan kehendaknya. Dia datang takkan terlihat. Apabila dia berbicara takkan terdengar. Memang
tidak akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan. Ya, yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Sabdanya terang dan terlihat, sabdanya terfakta, sabdanya nyata. Teruslah berharap akan bersahabatnya alam semesta. Tertulis alam murka mendahului peletakan susunan dasar. Antara mencari gelar, mengejar gelar, menjalankan titah, tidak merisaukan tentang gelar, hanya tulisan. Demi namanya, perkataan yang tidak dia perintahkan untuk dikatakan olehnya. Jika kebenaran yang keluar darinya, maka ia akan bersaksi tentang dirinya. Dia akan mengambil alih atas seluruh kepemimpinan di dunia. Dunia akan menghadapi bencana besar saat perwujudannya turun ke bumi. Saatnya sudah tiba, kapanpun dan dimanapun ketika kebajikan merosot dan kejahatan merajalela. Pada saat itulah dia menjelma untuk menyelamatkan orang soleh dan menghukum orang jahat, serta menegakkan kebenaran. Dia lahir dari zaman ke zaman. Dia adalah utusan dari Sang Maha Kuasa. Lihatlah betapa terang dan bercahaya aura serta energi dalam dirinya yang selalu terpancar bagi mereka yang bisa melihatnya. Matur sembah nuwun, saudara-saudaraku telah menyimak. Mugi rahayu, sagung dumadi.